Bang Novlas, ada juga pertanyaan. Inilah firman Tuhan. Maksudnya inilah firman Tuhan itu yang mengantar kayak rantang makanan itu siapa, Bang? Itu kan maksudnya kayak inilah firman Tuhan. Bang Novlas. Mualim belum pernah dengar ada perintah untuk memakan kertas di dalam Bible, belum kan? Loh, nggak percaya? Ada itu. Memakan gulungan kertas disuruh makan pakai nasi. Ada. Saya Bang ya, saya sering baca Bible. Saya berhenti gara-gara singa makan rumput tadi. Saya dua pilihan, Bang. Kalau nggak setengah gila masuk rumah sakit jiwa, mendingan saya berhenti seperti itu sebenarnya, Bang. Ya kan? Makanya saya berhenti membaca itu. Dari situlah saya mulai berhenti. Ini nggak apa namanya, udah nggak masuk, nggak ada satupun. Sebenarnya ada ayat-ayat itu yang masuk di akal ya. Cuman seperti Bang Novlas nyatakan tadi, antegoris apalah, ibarat istilah entah apa-apa lah ya kan. Ya, kadang-kadang jawaban mereka itu seperti mau ujian mau naik kelas. Pilihannya nanti jawabannya ada B, ada A, ada B, ada C, ada D. Jawabannya gimana? Betul semua, saya bilang. Iya, D. Semuanya benar. Iya, betul. Iya. Betul itu, Malik. Susah. Betul. Saya agak udah sebenarnya suka juga, tapi ada hal-hal yang ini ya, saya sejak membaca ada Injil berbahasa Minang kan seperti itu. Injil berbahasa Minang ya kan, saya buka, saya tengok, ini kalau di daerah saya kalau hal-hal seperti ini nggak usah orang-orang yang orang yang tidak berpendidikan pun, orang yang tidak sekolah, ya kan. Tuhan keluar dari selangkangan itu siapa yang akan percaya? Walaupun di daerah saya ini orang nggak sekolah, nggak berpendidikan, ya kan, malah ketawa ya kan. Tuhan lahir dari kata kalimat itu saja udah lucu. Tuhan dilahirkan oleh seperempuan gadis perawan. Kalau itu bahasa Minang, ya tambah ketawa, lucu ya kan. Makanya tidak diizinkan karena yang seperti maaf juga, seperti hayalan, seperti dongeng seperti itu. Jadi seperti kalau di tanah Jawa itu ada perempuan yang nikah sama anjing itu. Tahu nggak Mualim, letak kesalahan terbesar dari Maria. Dari Yusuf. Apa tujuan Yusuf bertunangan dengan Maria? Apa tujuannya? Supaya apa tujuannya? Apa tujuannya coba? Supaya Isa punya bapak. Supaya Yesus punya bapak begitu. Supaya Maria, bukankah supaya Maria tidak terfitnah? Bukan begitu? Oh iya benar. Iya benar. Lalu kenapa pada saat Maria menenteng-nenteng bayi kecil itu, bayi merah itu, lalu dia katakan bahwa itu dia tidak mengatakan bahwa itu adalah anak dari hasil pernikahan atau pertunangan dengan Yusuf. Kenapa? Sejak awal tujuannya bertunangan untuk menghindari Maria terfitnah. Lalu kenapa justru dikatakan bahwa Maria itu suci? Membingungkan ya. Lah ini kan aneh. Jadi sebenarnya Yusuf itu improvisasi. Dia mengambil satu keputusan yang akhirnya juga dia bingung dengan keputusan dia itu. Gak ada gunanya dia bertunangan dengan Maria. Kenapa? Toh anak itu tetap diklaim dan diakui sebagai anak suci. Lahir tanpa bapak. Jadi apa fungsinya Yusuf? Gak ada fungsinya Yusuf itu. Bertunangan dengan Maria. Loh, apa fungsinya? Mau berbohong ketahuan juga gitu ya. Ya. Mungkin Pak Otang bisa jelasin dari pihak Kristen. Selamat malam Pak Otang. Selamat malam. Iya, kenapa Maria suaminya Yusuf? Nah, itu yang ditanya Bang Novlas. Fungsinya apa? Udah takdir Tuhan. Sama kita, takdir kita sekarang ini masuk lift. Yang ngomong-ngomong enggak, ini udah takdir Tuhan ini. Udahlah, kalau cerita takdir, tidur aja, udah takdir itu udah tidur aja. Aku aja lawan Juma kemarin. Aku aja lawan Juma jam 1 itu yang apa itu. Besok apanya Turki masuk gempa ya kan? Bukannya saudaranya Pak Hotang ini lebih percaya free will ketimbang takdir? Yang saya tahu sih gitu.
Nanti kau bilang takdir atau nasib. Enggak, dari saudara-saudara Pak. Setiap yang Sultan diucapkan ini, sama orang, kau buat pertanyaan lagi. enggak, kebanyakan mengatakan lebih kepada free will, tidak ada. Nanti kau tanya takdir itu. lagi, kecap asin atau kecap manis? Jadi Pak Otang ini rupanya percaya takdir ya. Lain. Zaman kita zaman modern. Cara pikir kita pun modern. Bukan zaman yang dulu-dulu lagi. Makasih Pak. Benar Pak Otang, benar. Pak Otang ini Berdoa Kristen lah. yang baik. Bukan. Kristen yang baik ini. Kalau Anda orang baik, gue menganggap lo keren. Bukan. Kenapa dirimu itu seperti merasa terintimidasi, terancam begitu ketika masuk room ini? Ya kan? Kan kau yang Jadi, ngucap. bukan. Jadi setiap kau yang ngucap kan? Iya, setiap kami memberikan pertanyaan, bukan apa ya? Bukan udahlah maksudmu, itu, udahlah bukan itu. maumu. Ibarat seperti ini loh, wanita ketika ditanya, kamu mau makan apa? Terserah, udah, terserah kamu aja, terserah kamu. Kan begitu. Jadi maksudmu kayak mana? Ya seharusnya kalau memang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Roh Kudus sebagai pemelihara, ya kan, yang akan membimbing setiap hari dan setiap saat. Bagi yang percaya kepadanya, seharusnya pede, percaya diri, apapun pertanyaannya jangan dihindari, jawab dengan lantang. Nanti lah udah mati kita, udah mati kita di hati Tuhan baru kita pede. Udah mati. Belum mati kau udah pede kau. Betul dengan Malim Neples. Nunggu mati dulu Bang ya. Iyalah. Oh iya. Ini masih banyak utangnya, masih mikir-mikirkan dosa orang. Oh gitu. Bukan, Jadi sebentar dulu. Kenapa? Bukan. Loh ini, berarti ini. Bukan apa? Bukan maumu. Bukan, berarti si Hotang ini dia tidak mengiyakan dan mengaminkan bahwa Yesus sudah menggenapi nubuatan itu, Nggak menghapus urusanmu. dosa maut. Loh, kenapa sekarang tadi rintangan sampean kita. itu loh bilang Rintangan mati? kita. Emang sampean mati? Akuilah imanmu Kan udah ditebus sendiri. toh. Bisa lah. Udah mulai masuk setan itu. Ayo, gimana? Kan tadi katanya begini, tunggu kita mati. Memangnya Kristen bisa mati? Bukannya sudah ditebus? Apanya? Upah dosa adalah maut. Ayo, bagaimana itu? Iya. Kan ada dibilang. Yang iya. bangkit, yang hidup dibangkitkan. Terus? Kenapa bisa ada kata mati? Mau ngurubah ya? Gak, yang hidup dibangkitkan macam mana itu Bang? Yang hidup dibangkitkan macam mana? Hidup dibangkitkan gimana? Apa dia lagi stroke gimana yang hidup itu? Terus dibangkitkan berdiri. Anestesis. Kiamat. Anestesis dan egegerta itu kan berbeda. Egiro ya kan? Dengan anestesis itu kan berbeda Bang dia. Umar, keranjangnya dibuka dulu Bang Umar. Keranjang itu ada yang mau beli baterai katanya. Oke, siap. Oh. Lanjut Bang Neoplos. Iya. Ada terkumpul di bawah. Sampai, ya sudahlah Ten. Maksudnya begini loh Ten. Sampai kapanlah kalian bani-bani Oten menghindar dari kami begitu loh? Kenapa sebegitu takutnya begitu loh? Kenapa sebegitu khawatirnya? Setiap kami bicara pasti dianggap kalian ini penista. Apanya mau kalian sebenarnya? Ini hanya bicara tentang iman. Untuk Lebih apa asik kalian nonton film ganggu binatang iman kalian? daripada Apa? lebih asik nonton binatang daripada pembicaraan. Pantes kalian nontonin Yesus terus. Kenapa? Yesus anak domba dibilang. Pantes kalian tonton terus itu. Enggak itu. Hah? Tahu kalau Yesus si Pak Semut tolong Bukan. apanya kerja Betul. sama yang bagus. Belajar kok dari binatang yang ya Pak, gunakan matamu, pakai fungsikan. Oh gitu. Ular makannya apa? Kalau belajarnya Gitu. ke anak, Jangan bicara anak sama domba. manusia. Terus Kalau kau. belajar ke anak domba boleh nggak? Belajar anak domba lagi. Bingung, Nanti bingung. belajar anak ayam kau bilang lagi. Loh, enggak anak domba, bukan anak ayam. Masa Yesus dibilang anak ayam? Dia kan disebut sebagai anak domba. Iya. Nah, bingung. Yang ada ku bilang kepada nabiku. Apa? Gimana? Apa tadi? Ada ku bilang rupanya nabi apa aku? Tuanku ku bilang ayam kayak gitu. Kau yang buat ngomong. Bukan. Tadi kan ntar lagi bilang ketawa kau. lebih bagus belajar sama semut. Saya bilang, kalau belajar sama anak domba boleh nggak? Itu maksudnya boleh? Tidak ada TV di rumahmu ya. Kok bisa TV? Berkembang otak makanya. Kan ini kok bicara di TV, bicara Yesus kok bicara di TV. Yesus masuk TV begitu maksudnya.
Enggak, gini Bang Neplos. Bang Neplos saya mau bertanya Bang Neplos. Si Tohang ini susah kali mau bertanya. Begini Bang Neplos. Ya kan? Anak domba itu kan merek Yesus kalau itu orang Indonesia ini tidak tahu membedakan si Toang sama si Otang. si Otang lupa Bang. Dah santai lah kau, diam kau, tenang, minum air putih ya kan. Kepleset aja itu. Si Otang. Diam kau Lai, aku mau bertanya sama Nope. Ku tanya sama kau percuma juga. Kau ke kiri kanan atas loncat gak kalau diam jangan kau lanjutkan. Gini Bang Nope. Saya mau nanya ini Bang. Gini, Yesus itu kan disematkan ya kan, diibaratkan anak domba. Benar ya? Roh Kudus disematkan merpati ya. Kan boleh. Pertanyaan ini Bang, pertanyaan itu Yesus atau Roh Kudus itu kan Tuhan katanya mereka. Betul. Jadi timbul pertanyaan Bang. Jadi domba dan merpati ini, ya domba dan merpati ini itu sejenis tumbuh-tumbuhan, sejenis perumahan, sejenis binatang. Apa itu kira-kira Bang ya? Gini bro, kau kan begini, jadi takutnya, ya kan yang kita takutkan adalah domba zaman dulu beda sama domba zaman sekarang. Takutnya itu. Kan gitu. Berarti kita harus pastikan dulu. Sekarang, ya? Iya, kita harus pastikan dulu. Apakah memang domba di zaman dulu itu contohnya ada tanduknya, memang betul-betul hewan berkaki 4 dan berbulu, kan begitu? Ya kan? Bertanduk, berbulu, makanannya rumput, kan begitu. Kawin mawin, kan begitu. Bulu-bulunya bisa dipakai untuk buat baju. Nah, kalau memang sama, ya udah fix berarti. Ya, mohon maaf ya, sebesar-besarnya nih Tuan Guru sekalian ya hewan lah, apalagi. Binatang ya. Masa tumbuhan kita bilang, masa pohon kan nggak mungkin. Gimana? Ya itu makanya saya tanya apakah itu tumbuh-tumbuhan atau sejenis perumahan ya kan, atau sejenis binatang. Ya kan jelas anak domba itu ya binatang, merpati itu binatang. Ya kan cuman binatang dulu, binatang sekarang, itu kita perlu pertanyakan sama Bang si Otang ini. Apa beda atau sama? Ya gimana itu Bang si Otang? Kok bisa seperti itu? Nggak ada kalimat yang lebih bagus kah? Apa itu? Oh, domba kemana aja? Domba tadi. Aku kan kau yang bertanya, ngapain ku jawab? Ngapain ku jawab? Oh gitu ya. Mau bertanya sama siapa? Ini Roh Kudus mungkin? Ada Roh Kudus. Gini Bang, jadi pertanyaan saya. Kalau otakmu sama matamu, kau kan bertanya kayak gini, ibaratnya kayak gini. Kau ujian, kau baca pertanyaan kayak gitu. Ya kau menjawab, kau menjawabin ujian kau. Macam mana pertanyaan dari orang lain? Aku mengajukan pertanyaan terus aku jawab pula. Itu apa ujian? Ya jawablah. Ya itu. Kenapa kok? Ya udah. Ya udah. Banyak bacot lu. Ya udah. Gak mau jawab ya udah. Jangan bawa bacot-bacot pula. Santai kau. Karena kalau dijawab, jangan kali lebar nanti. Bukan. Si Otang udah bisa itu dipakai sepatunya. Udah bisa dipakai sepatunya untuk lari ya. Selamat malam. Pertanyaannya. Izin kalau boleh pertanyaanku aja yang tadi di awal. Gimana itu? Iya. Pak Umar boleh Bang Umar. Ya, kalau dikatakan itu domba Allah atau apa tadi? Anak domba. Anak merpati. Sama merpati, Bang. Kiasan. Iya. Jadi bukan asli. Pak Dian kira-kira tahu nggak kenapa harus domba yang dipilih, kata yang dipilih oleh Yesus? Iya. Karena memang di perjanjian lama Allah sudah menyatakan begitu, domba-dombaku. Jadi dia mengutip yang ada di perjanjian lama juga. Jadi yang mendombakan itu adalah gempalanya itu adalah Allah. Dombanya itu adalah diibaratkan manusia. Yesus mengutip itu untuk menyatakan bahwa dia juga lah yang pada waktu di perjanjian lama yang sama yang mengucapkan kata itu. Jadi tidak ada dua gembala, cuma satu, yaitu Yahweh atau Yesus. Itu. Yesus sebagai pengembala, tetapi Yesus juga sebagai anak domba. Bisa begitu anak domba Allah itu berbeda juga dengan pengembalanya. Anak domba di sini adalah korban sempurna. Betul. Sepakat. Ini baru jawaban yang betul. Ya. Jadi memang ternyata benarlah Bible itu isinya alegori semua, teman-teman. Jadi apapun artinya benar.
Betul ku bilang. Kalau dijawab Iya. gitu makin diketawain. Ya enggak kan saya setuju ya. Harus Saya setuju kok. Bukan. Saya setuju dengan penjelasannya Pak Tian. Saya setuju, saya bilang bahwa domba itu kiasan, anak domba adalah kiasan, betul, Bu Dewa. pengembala Sama, adalah aku kiasan, berpikir. kematian adalah kiasan, Kau diskusi kebangkitan adalah ketawa, kiasan, kau. Yesus Kristus adalah kiasan, semuanya kiasan itu. Jadi kok ketawain. kamu yang Kalau udah dikasih pendapat orang, Bukan, kok bukan. ketawain. Bukan, Iya, ini kan ilmu baru, ilmu baru. Orang maksud yang saya. memahami bisa meletakkan posisi kata-kata Udah itu di tua mana. kau, nggak ada matang berpikir kau. Ngargain orang pun nggak ada. Iya. Nggak apa-apa. Kita hanya Iyalah. mempunyai hak jawab. Ini kan bicara Saya nggak ilmu. mau jawab tadi bang, nanti dijawab ketawain. Oh, Ini si otak. Otang, belum ngerti. Ini pembahasan orang dewasa, Otang. Jadi biarkan dulu ayah bicara sama Om ya. Kok ketawain? Kok ketawain? Kalau udah Bukan ini dikasih penjelasan, Pak Le mau ketawain. bicara dulu. Pak Le mau bicara dulu sama Ini lo kebanyakan Om susu deh, kau Dian. dikasih kau dulu. Waduh. Enggak, saya juga Jangan, mau Mas. nanya sama Islam ya. Silakan, Allah silakan. punya tangan kanan, Silakan. punya tangan dua kanan kah? Tidak Menurut punya, kamu tidak. gimana? Tidak punya, tidak punya. Tapi yang ada di Al-Quran Laisa yang mengatakan kamitslihi kalau Allah itu syai'un. punya tangan kanan dua-duanya gimana itu? Di mana Itu Pak? kiasan Kanan apa? dua di mana? Ayatnya yang mana coba biar Iya, saya jelas. baca. Ada, itu aja Ya, di itu Al-Quran. kiasan. Kalau Itu Allah itu kiasan. punya tangan kanan dua-duanya. Yang Yang mana mana coba? tahu aku, makanya nggak perlu dijawab. Nanti kok Iya, ketawain. Ya, yang mana? Yang mana, Pak? Jelaskan apa ini nanti kok ketawain nanti itu. Aduh, Jesse Otang jangan baca mantra gitulah. Ini kan biar satu persatu bergantian kita bicara. Itu kiasan, Iya, Pak Tian. gimana, Oke, ya. gimana itu Bang? Oke ya, kau terima pendapat orangnya, saran orangnya. Itu perumpamaan. Sebagaimana Hah? ketika Allah berkata, ya itu Iya. perumpamaan. Oh, berarti secara semua sehat kita ya perumpamaan juga diskusi ya. Alah itu. Gimana? Betul lah kau orang sakit kau. Bang. Iya, Enggak, Bapak tadi kan bilangnya di Al-Quran. Coba ayatnya Pak, di mana? Loh, tadi udah dijawab, Nah, itu perumpamaan. ayat. Apa lagi? Iya, ayatnya yang Sudahlah, kamu tidak usah pura-pura. Kalau ada, kamu mau nggak murtad kalau saya bukakan ayatnya? bukan masalah cuma murtad, yang mana ayatnya. Iya, Jadi- kalau saya tunjukkan sekarang, kamu mau nggak mengucap aku Jadi begini. anak Yesus gitu? Loh, Jadi kok begini, murtad kita- yang mana kita- ayatnya? Biar saya baca. Iya, makanya saya bilang kamu jangan pura-pura nggak tahu, Bang. Kalau memang sudah Bukan nggak tahu, pura-pura nggak tahu. kamu Saya tinggal jawab bertanya, Pak. aja. Itu memang ada di terjemahan dan artinya bertanya. itu cuma begini. Jelaskan Iya, gitu saya aja kan bertanya, gampang. yang mana ayatnya? Saya kalau Kita buka, enak, kamu Pak, berani diskusinya. ucapkan nggak kamu sekarang mau murtad mengikuti Tuhan Yesus? Biar saya buka video game saya begitu. buka ayatnya. Supaya diskusi kita enak. Tadi kan Bapak bilang ada di Al-Quran ayatnya yang mana biar saya baca. Astaga, kamu itu nggak diajak Oh, mau astaga sih, Pak. taruhan tidak berani, ya. Tapi Enggak, kamu ayatnya pura-pura yang mana nggak biar paham saya supaya baca, kamu Pak. seolah-olah menang gitu ya. Sudahlah, jujur Enggak, aja lah, ayatnya jangan mana, munafik Pak? kalian kawan. Enggak, saya Kalau takutnya mau Bapak maju cara asal berpikir, ngomong. jangan mau munafik, katakan apa adanya. Nah. Yang Anda tahu, ya sudah akui saja. Jangan saya kamu tanya melihat ayatnya di mana? apa yang di di matamu Al-Quran itu, ayatnya di malu di mana? matamu sendiri tidak bisa kamu keluarkan. Itu ada ayatnya di Ayatnya kitab di mana, Pak? Tinggal disebutin Tidak aja di bisa mana munafik ayatnya itu. biar saya baca. Saya berani taruhan sama kamu, kalau saya buka video game, kamu mau murtad nggak sekarang? Ayatnya di mana Biar biar saya saya baca. bukakan ayatnya. Biar iya yang mana sini biar saya baca. Biar saya baca. Mana sih ini, banyak ini.